Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Enggak ada yang enggak. Ya Allah, dosa saya tuh langit dan bumi. Aku tidak peduli. La ubali. Aku enggak peduli. Ya Allah, saya pernah gini. La ubali. Ya Allah, saya pernah gitu. La ubali. Saya enggak peduli, enggak peduli. Yang penting kamu minta ampun, ya. Berapa kali bilang astagfirullah? Cuma sekali, cukup. Sekali doang mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja Allah enggak ninggalin kita, apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita, gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja gak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah gak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah gak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih sehat. Sampai sekarang kita masih punya keluarga. Sampai sekarang kita dikasih hidayah lagi tuh. Berarti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hamba. Ini dalam konteks kita. Kalau dalam konteks Nabi, karena beliau tidak pernah berbuat dosa, maksud tidak pernah meninggalkan tuh Allah selalu ngebimbing Nabi, selalu mencukupkan kebutuhan Nabi dan seterusnya. Kalau dalam konteks kita, dalam kita bikin dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Mungkin sebagian teman-teman pernah ngerasa hampir celaka gara-gara dosa kan ya, gara-gara tawuran, gara-gara perang antar geng, gara-gara narkoba, gara-gara maling, gara-gara apa, rampok. Mungkin pernah, termasuk dulu kan pernah tampil di sini juga seorang sahabat kita yang pernah ngerampok, udah gitu ketangkap sama warga, masa diikat, disiramin bensin, udah dinyalain tuh korek tuh. Tinggal dilempar aja udah kebakar hidup-hidup. Di detik-detik itu, injury time, tiba-tiba datang aparat, tiba-tiba datang polisi, akhirnya dia selamat masuk penjara. Di penjara dia belajar Islam, hijrah, taubat, alhamdulillah sekarang udah berubah. Dan bukankah banyak orang yang mengalami pengalaman kayak gitu? Siapa yang telah menyelamatkan dia? Siapa yang menahan tangan orang yang memegang korek api tadi untuk tidak langsung melempar? Siapa yang telah menjadikan aparat berwajib datang dengan waktu yang tepat? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Harusnya kalau mau hitung-hitungan nih, gara-gara riba, mungkin kita tuh udah celaka dari dulu. Tapi gak celaka, cuma susah doang. Ya susah kita sendiri yang cari kan ya. Tapi celaka enggak. Allah tahan supaya gak kita celaka. Dan Allah tahan supaya kita segera taubat, supaya gak nambah lagi. Mungkin kalau kita nambah lagi, udah celaka nih. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Ya udah segitu aja deh hutang kita 100 M. Kalau gak dikasih hidayah mungkin 1 triliun. Karena 1 triliun juga kalau dimasukin ke perut manusia, itu gak bikin dia kenyang kan? Bukankah kata Nabi, kalaupun dimasukin langit dan bumi ke perut manusia gak bikin dia kenyang? Karena hawa nafsunya. Jadi karena Allah beri kita hidayah, ya udah deh cukup 100 M aja. Sekarang kamu tinggal mikirin gimana ngelunasin hutang-hutang kamu. Bukan terpuruk sampai sekian ratus M. Allah tetap menyelamatkan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang kita belajar, bisa enggak ketika kita sepi, ketika kita sendiri, kita tetap merasa ada yang nemenin. Ini yang kita coba pelajari. Al-unsu billah, kalau dalam bahasa pesantrennya. Apa arti al-unsu billah? Berduaan sama Allah. Al-unsu billah, berduaan sama Allah. Bisa enggak kita? Coba latih deh berduaan sama Allah. Salah satu cara melatih berduaan dengan Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, coba kamu berdiri di malam hari. Kenapa? Karena inna nasyiatal lail hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Lebih berasa kalau malam itu. Di situ kita melatih al-unsu billah. Sehingga kalau orang udah sukses melatih al-unsu billah, berduaan dengan Allah, dia mau kemana aja nggak gampang baperan ketika ditinggalkan orang lain, ketika dicuekin, ketika diabaikan, ketika. Enggak, kenapa? La tahzan, innallah ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah sedih, ada Allah. Itu nggak akan berasa teman-teman kalau Allah itu nggak berarti dalam diri kita. Ya sih, tapi kurang. Katanya hasbunallah, tapi kok kurang? Nah, kita latih. Latihannya apa? Salah satunya dengan malam berdiri. Kalau nggak hafal banyak ayat, bukan. Boleh Ustaz baca Quran? Sebagian besar ulama mengatakan kalau sholat sunnah boleh. Saya mengambil pendapat itu. Buka, kita baca. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangi lagi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, tadi kata Ustaz Hanan maksudnya ini.
ingat lagi materi-materi ini. Ya, dulu waktu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin saya. Masa sekarang ditinggalin? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dulu saya banyak dosa, Allah nggak ninggalin. Masa sekarang setelah saya hijrah ditinggalin? Ma wadda. Ulang-ulang ayat itu. Itu cara kita ngelatih berduaan dengan Allah. Romantis sama Allah. Kalau bahasa sosmednya ngejapri Allah. Bukan sekedar rame. Kita ada ibadah sifatnya kolosal, sholat berjamaah. Ada ibadah yang sifatnya personal touch, privasi banget. Cuman berdua dengan Allah aja. Qiyam malam hari, duduk tilawah. Atau habis subuh, latihan yang lebih ringan lagi habis subuh. Atau duha. Karena bangunnya mungkin jam 9, oke lah. Walaupun kurang oke sih sebetulnya. Habis subuh, Aisyah itu melatih berdoa, bukan melatih lagi, mengamalkan berduaan dengan Allah habis subuh. Karena biasanya Aisyah itu kan habis subuh dengan Nabi ya. Habis subuh bantuin Nabi, habis subuh jalan sama Nabi, jalan pagi gitu. Habis subuh ngerjain apa dengan Nabi. Sekarang apa? Habis subuh Nabi udah wafat. Aisyah sendiri. Dia kangen sama Rasulullah. Dia kangen dengan suaminya. Dia kangen dengan nabinya. Dia kangen dengan kekasihnya. Gak ada karena udah wafat. Ngapain? Habis subuh Aisyah tilawah satu ayat sampai zuhur. Satu ayat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tadabbur, nangis, sujud, doa. Baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi, sujud lagi, doa. Faman, gitu aja terus. Dari mulai habis subuh sampai zuhur. Satu ayat. Apa arti ayatnya? Ayatnya tentang Allah baik banget sama kita. Dulu kita dalam keadaan tidak paham agama, Allah yang memahamkan kita. Dulu kita berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kita. Dulu kita begini, sekarang begini. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ayatnya bebas, yang mana aja, sesuai dengan kasus atau masalah kita masing-masing. Coba rasain berduaan dengan Allah itu senikmat curhat dengan makhluk. Harusnya lebih sih. Tapi latihan gak apa-apa deh. Berduaan dengan Allah itu kayak berduaan dengan pacar halal. Berduaan dengan Allah itu kan kita kalau lagi pengen berduaan sama pacar halal kita, istri atau suami kita, gak mau diganggu orang ya. Bahkan kalau ketemu orang kayak lagi makan di kafe, tiba-tiba ketemu teman, itu kayak aduh, kok sekarang sih ketemu dia kan lagi pengen berdua tuh. Terus orang itu gak paham lagi tuh. Wah kebenaran nih, aku satu meja ya, ngeganggu ya. Ada orang kan agak-agak nggak pengertian nih. Akhirnya dia duduk bareng kita diem aja, dia heboh sendiri. Nah kita bisa nggak gitu? Ketika lagi berduaan sama Allah, nggak mau diganggu. Ada waktu seperti itu. Tapi ada waktunya kita memang dengan makhluk, dengan manusia, hablum minan nas. Tapi ini ada waktunya pengen berduaan aja sama Allah. Sampai Nabi juga ketika mau berduaan sama Allah, Nabi di masjid, nggak di rumah sholatnya. Padahal kalau di rumah bisa aja, tapi beliau ke masjid biar nggak ada yang gangguin. Ini teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Salah satu di antara kisah Al-Quran yang cukup panjang dan jelas gimana benarnya kalimat fa'inna ma'al usri yusra itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Teman-teman kalau misalnya penasaran, nanti di rumah coba deh ulang-ulang surat Yusuf. Memang suratnya agak panjang, makanya baca mungkin beberapa minggu. Satu hari dapat satu halaman, dihayati dengan terjemah pastinya. Nanti teman-teman akan mengerti, ternyata benar ya. Dalam kisah Yusuf, kaidah fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu berlaku banget dalam kisah Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah Yusuf sampai tuntas, kesimpulannya kita akan mengatakan, untung juga dulu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau dia nggak dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, mungkin selamanya dia hanya menjadi orang biasa di kampungnya. Tapi dengan asbab dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya yang dengki, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang dangkal, cuman untuk anak kecil susah naik ke atas, ditemukan oleh musafir, dijadikan budak, diperjualbelikan, masuk ke istana, terus ada fitnah cewek di istana, masuk lagi ke dalam penjara. Oh, untung dulu dia difitnah oleh cewek itu, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Kenapa? Justru di dalam penjara dia menunjukkan sebuah keahlian yang kemudian nanti buat dia naik, buat dia melejit manggung, eksis. Apa keahliannya? Mentafsirkan mimpi. Di dalam penjara ada sesama napi itu yang namanya juga sesama napi curhat gitu. Gua semalam mimpi aneh banget mimpinya. Disebutin mimpinya. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu dan ternyata mimpi tersebut jadi kenyataan. Sehingga gara-gara Yusuf pernah menafsirkan mimpi dan jadi kenyataan, begitu raja bermimpi,
Maka raja itu memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, saya dengar kamu itu jago menafsirkan mimpi. Coba tafsirkan mimpi saya. Semua orang-orang ahli hikmah gak bisa menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf menafsirkannya dan sangat logis. Sehingga akhirnya setelah mimpi itu terbukti benar seperti tafsir Yusuf, Yusuf pun diberikan jabatan sebagai Menteri Kesejahteraan Masyarakat atau Menteri Ekonomi kalau sekarang. Dan dengan potensi itu Yusuf menunjukkan keahliannya, meningkatkan kesejahteraan orang-orang Mesir, akhirnya naik lagi sampai menjadi raja. Berawal dari apa teman-teman? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur. Berlanjut dengan difitnah sehingga masuk penjara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali. Setiap ada kesulitan, maka kesulitan itu membawa kita kepada kemudahan. Kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan. Dan itu pasangan, gak bisa dipisahkan. Sebagaimana pasangan antara malam dan siang. Kayak misalnya Nabi bilang gini, ini ada hubungannya dengan fa'inna ma'al usri yusra. Malam itu ada beberapa potongan. Ketika potongan malam itu sudah semakin larut, sudah semakin pekat, sudah semakin hening, sudah semakin sunyi, maka berarti malam itu mendekati waktu fajar. Makin sunyi berarti sudah mendekati waktu ayam berkokok, sudah mendekati waktu matahari terbit. Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makan, cari jagung bakar. Isya jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening, kecuali yang biasa begadang atau yang ngerjain tugas-tugas yang belum selesai, tugas akhir segala macam. Jam 1 yang nungguin bola. Jam 2, jam 3 bola selesai, udah ngantuk banget. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik, dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah SWT. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar. Jadi kalau kita ngerasa kesulitan kita biasa-biasa aja, ya berarti memang kita baru diuji. Jangan ngomongin pertolongan dulu di situ, ngomongin sabar. Lalu datang lagi ujian berikutnya, bertubi-tubi, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pertama ujiannya apa? Mata kuliah 1 nggak lulus. Padahal ini mata kuliah favorit banget. Kenapa ya bisa nggak lulus? 1. Yang kedua, ujian yang lain apa? Akhir bulan, kiriman belum datang. Yang ketiga, ujian apa lagi? Ada masalah sama teman, ada salah paham, akhirnya kita ditinggalkan atau jadi putus hubungan, live group segala macam lah. Yang keempat, nah ini yang paling susah nih, diputusin. Lengkap kan? Sempurna sudah ujiannya. Berarti ketika diputusin sudah mau dekat dengan nyambung lagi yang lain yang lebih baik. Nyambungnya gimana? Mungkin nyambungnya bukan kita jadian yuk, enggak, kita halalan yuk. Maksudnya halal lebaran gitu. Jadi makin susah, makin sulit, makin banyak ujian yang bertubi-tubi, itu artinya memang semakin dekat dengan yusr, kemudahan. Dan kayak gitulah filosofi malam, semakin pekat, semakin sunyi, semakin lelah, semakin mendekati dengan terbitnya fajar. Makanya di dalam Al-Baqarah Allah juga bilang, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Bukan cuma 1 ujian, 3 sekaligus. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Udah luar biasa ujiannya, maka Rasul dan orang yang beriman pun bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Apa jawaban Allah? Ala inna
nasrullahi qarib. Kalau ujian kalian udah sulit banget, baru Allah mengatakan pastinya pertolongan Allah berarti sudah dekat. Itu maksudnya. Bukan Allah PHP ya, bukan hardcore lah ya. Allah tuh masih tahu bahwa pertolongannya udah dekat. Itu karena Allah tahu bahwa kesulitan kalau sudah semakin berat, memang itulah sunnatullah, pertolongannya sudah dekat. Jadi ini teman-teman yang kita coba belajar yakin. Oh, kenapa ya tahun ini saya ujiannya banyak banget, 1, 2, 3, 4 sampai mungkin kalau kita hitung puluhan. Oh, berarti tahun depan sebentar lagi Allah akan mendatangkan kejutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma satu, wa basyiris sabirin. Sabar, baru dapat berita gembira, surprise. Kalau nggak sabar, udah rugi dengan musibah, rugi juga nggak dapat apa-apa setelahnya. Kita nggak punya pilihan sebetulnya dalam sunnatullah, karena Allah yang menjadikan kehidupan kita seperti itu. Sebagaimana kita nggak bisa memilih antara siang dan malam. Pengen siang aja, susah. Masa kita mau kejar-kejaran matahari lewat naik pesawat, menghindari matahari kan susah juga ya. Nggak bisa kita menghindari malam. Bentar lagi udah mau maghrib, matahari jangan terbenam dulu dong, gua belum selesai nih urusan sama yang ini dan segala macam. Nggak bisa. Itu sunnatullah. Begitu juga dengan ujian dan pertolongan. Itu sama dengan siklus. Tetapi makin sulit ujian, makin dekat dengan pertolongan. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan semakin benderang, semakin nyaman, semakin dekat dengan masa diuji oleh Allah SWT.